Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Uretama Taufan, dari Prodi Desain Komunikasi Visual, tahun angkatan 2024, kelas C, Universitas Negeri Surabaya. Jadi pada video kali ini saya ingin mengulas suatu objek estetis desain yang dimana objek estetis desain itu banyak loh di sekitar kita. Itu karena manusia atau setiap individu itu pasti menggunakan benda objek estetis desain itu sendiri. Contohnya itu kayak pakaian yang kita pakai sendiri, itu merupakan salah satu benda objek estetis desain atau artefak desain, yang dimana desain sendiri itu kan belum solving, dimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan sekitar kita itu dengan perkembangan zaman udah banyak gitu problem solving atau desain-desain yang sangat bagus dan memiliki tujuan fungsional yang baik gitu. Jadi pada video kali ini saya ingin mengulas objek estetis desain, yang dimana mengapa benda ini bisa disebut dengan estetis gitu. Kita akan langsung ke penjelasannya saja. Estetis yang saya pilih yaitu Adidas Polycarbonate Water Bottle 700 ml. Sini mungkin saya akan menjelaskan secara deskriptif dulu bentuk atau formnya, yang dimana bentuk Adidas atau botol Adidas ini berbentuk silinder yang memanjang dengan berwarna ungu kemerahan begitu, lalu berbahan dasarnya itu polikarbonat. Polikarbonat itu sendiri merupakan semacam plastik, namun memiliki keunggulan lain gitu dibanding plastik biasa. Lalu dengan di bagian bodinya ada motifnya, sekitar bodinya itu dengan logo Adidasnya yang kelihatan kecil di bawah dengan simple dan minimalis. Lalu ada di lehernya, bagian lehernya itu ada pengait buat dikaitkan ke tangan ataupun ke benda-benda lain bisa ini. Dan kainnya pun kain kuat gitu, tidak yang kaleng-kaleng atau ya mempunyai kualitas yang bagus. Di bagian kepalanya ini yang menarik, dimana berbahan dasarnya tetap plastik juga, dengan model tutup botolnya itu flip top dengan spout. Jadi dengan hanya satu jari saja dengan jempol bisa membuka tutup botol ini gitu dengan mudah. Lalu ada di desain kepalanya itu dibuat melengkung supaya jari kita tuh mudah gitu untuk membuka tutup botol ini. Di bagian sini yang memoncong ke atas ini supaya ya biar tidak melebar kemana-mana ya, supaya enak gitu untuk menggunakan botol ini, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke materi pertama dalam pembahasan video kali ini, yaitu mengapa objek ini bisa disebut dengan objek estetis gitu, estetis desain. Yang pertama itu karena dari yang harmonisnya, terus desain ergodinamisnya juga, ergonomisnya, terus ada dari terlihatnya juga memang minimalis, yang dimana dari segi visualnya pun terlihat kalau desain visualnya tuh baik dan bagus gitu. Lalu ada namanya dari segi fungsional, yang dimana secara tidak langsung ya menyatu dengan kita gitu. Siapa sih yang nggak butuh botol minum untuk kesehariannya dan olahraga tentunya. Nah itu memberikan pengalaman visual objek estetis ini sebagai suatu kesenangan pribadi kita. Lalu dengan pengalaman indrawinya, yang dimana dengan desain ergonomisnya itu membuat pengalaman yang menyenangkan. Nah dalam Gustav Theodor Fechner sendiri, ia meyakinkan kalau keindahan itu dapat diukur dan dapat diuji melalui persepsi kita manusia dengan melihat suatu bentuk objek estetis itu sendiri. Dalam studinya itu yaitu proporsi, warna, tekstur, tentunya itu simetris itu elemen-elemen tadi dia kembangkan, ternyata dapat memicu persepsi estetis yang positif. Kita bisa contohkan saja langsung, kayak di botol ini ada namanya tuh proporsi yang simetris. Jadi terlihat kalau botol ini kan ya simetris gitu. Lalu yang kedua dari warnanya yang eye catching,
di mata. Yang ketiga ada teksturnya yang halus tentunya, lalu dengan desain ergonomisnya itu, mana elemen-elemen tadi itu dapat memunculkan persepsi yang positif dari penggunanya itu sendiri. Contohnya dari kita menggenggam botol ini kan nyaman gitu, nyaman untuk digenggam, terus kita membuka ini dengan mudah, tutup botolnya dengan mudah, lalu puas secara emosional saat menggunakan botol ini sendiri. Nah, botol ini kan tentu berfungsi dengan baik kan, atau dari visualnya pun wah enak untuk dilihat, tidak berlebihan dan tidak norak, dan dimana ini terkait dengan prinsip dari filsuf Immanuel Kant, yang dimana itu judgment of taste. Si Immanuel Kant ini memandangin keindahan itu sebagai sesuatu yang tidak bergantung pada fungsi langsung, memberi kepuasan tapi tanpa konsep gitu, kayak botol ini gitu, secara visual dan pengalamannya itu secara tidak langsung ya menyenangkan tanpa kita perlu berpikir. Nah jadi ngomong tentang menyenangkan ya, di dalam desain sendiri ada prinsip yang terkait satu sama lain, yaitu ada yang pertama desain sebagai problem solver tentunya, dan yang kedua ada fungsional, yang ketiga ada menyenangkan, dan keempat itu ada estetik. Dimana keempat prinsip ini kalau di dalam desain itu harus saling melengkapi gitu, saling terkait satu sama lain. Jika contohnya misalkan salah satu dari desain prinsip itu tidak berjalan dengan baik, misalkan di botol ini fungsinya tidak berjalan dengan baik, maka itu bisa dikatakan desainnya kurang layak untuk digunakan, karena desain yang baik itu memenuhi 4 prinsip dari yang keterkaitan itu. Karena desain itu harus problem solver tentunya, desain itu juga harus fungsional, desain juga harus menyenangkan untuk penggunanya, terus desain itu harus estetik agar terlihat indah. Jadi ada 4 keterkaitan dari desain itu sendiri. Nah kita akan lanjut ke ada prinsip lagi dari desain dari industrial product yang bernama Paul Hackert, yang dimana ia membagi prinsip estetika terapan menjadi 4, dan itu kita akan mencoba mengulasnya dengan botol ini ya. Jadi yang pertama itu ada namanya maximum effect for minimum means, yang dimana dampak yang besar untuk upaya yang minimum. Kita lihat jelas dari kepalanya sendiri atau dari tutup botolnya itu sendiri. Kita hanya cukup membutuhkan satu jari untuk membuka tutup botolnya itu sendiri gitu. Lalu yang kedua itu ada namanya unity in variety, yaitu kesatuan dalam keberagaman, dan itu lebih dikenal atau lebih cocok kenal sebagai teori Gestalt. Itu berkaitan, jadi unity in variety dengan teori Gestalt itu berkaitan, yang dimana ternyata dalam botol ini pun secara tidak langsung ya ada aja gitu. Kayak contohnya continuation, yaitu continuation yang dimana di dalam kepala atau kepala ininya dibuat seirama gitu, yang dibuat keselarasan di kepala modelnya itu. Lalu di similarity di bagian warna botol ini. Di bagian warna botol ini tuh ya dari segi visual ya kelihatannya bagus kan. Dari segi psikologis juga ya memang terlihat menarik gitu, eye catching sangat lah. Maya yaitu most advanced yet acceptable, yang dimana memiliki definisi mendesain untuk masa depan namun masih tetap relevan untuk masa kini gitu. Ini kan keluaran tahun 2010 ya, jadi tahun 2010 ini termasuk ke produk yang memang memiliki inovasi yang bagus gitu, dari segi materialnya, terus dari bagaimana penggunaannya. Materialnya sendiri kan polikarbonat, dan tentunya dari pemakaiannya, penggunaannya kan yaitu tutup botolnya, dan yang memang flip top itu yang spout yang mudah dibuka kan, itu jadi inovasi juga untuk masa depan, dan nyatanya diterima di masyarakat juga. Meskipun nanti dengan adanya perkembangan zaman pasti ada yang lebih inovasi lebih dan lagi gitu. Ternyata bisa dikaitkan dengan pernyataan Aristoteles, yang dimana
segala sesuatu itu indah jika kita sesuai dengan tujuan dan fungsi dari objek tersebut. Kayak jadi Aristoteles mengatakan botol Adidas ini indah karena ya itu mengikuti tujuan dan fungsi dari objek tersebut, dan botol Adidas ini sudah sesuai dengan pernyataan si Aristoteles yang memang udah berabad-abad lalu gitu dan masih relevan pada masa kini. Lalu yang terakhir ada optimal match, yang dimana keselarasan indera ya. Jadi kita bisa dapat menggunakan seluruh indera kita di dalam satu momen saja, yang dimana dengan optimal match keselarasan indera digunakan dalam botol ini, prinsip optimal match ini gitu. Baumgarten juga melihat keindahan sebagai perfection of senses, kesempurnaan dalam panca indera atau penginderaan gitu. Nah, jadi artinya tuh keindahan tuh memang bukan cuman bisa dinikmati secara logika saja, namun kita bisa merasakannya gitu, atau dengan merasakan dengan panca indera kita sendiri, dengan lewat pengalaman visual, lewat sentuhan, terus dari pendengaran, terus hanya gimana. Contohnya pada botol ini juga, yang dimana kita kan bisa memegang yang nyaman untuk digenggam, terus nyaman untuk dipakai juga, terus bisa rasa enak dilihat, visualnya nyaman untuk dilihat, yang dimana estetika menurut Baumgarten Adidas ini termasuk indah karena itu memberikan kepuasan indrawi untuk pengguna dengan sempurna gitu. Nah, jadi mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk mengulas objek estetis kita pada video kali ini. Jadi kita udah melewati prinsip-prinsip dari periode klasik hingga ke periode modern, yang dimana ternyata desain yang baik tuh bukan hanya desain yang cuman bisa dilihat, namun desain yang baik itu desain yang bisa kita gunakan, bisa kita rasakan, maupun kita bisa maknainya. Mungkin segitu saja. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.